fi kulli duburi shalah. Wahai Muaz, jangan kau tinggalkan pada setiap akhir salat. Antaqula, ucapkan doa ini wahai Muaz. Allahumma a'inni ala dzikrika. Sudah hafal semuanya Bu, Ibu ya? Sudah hafal semuanya di belakang? Ya. Kalau belum, kita ucapkan sama-sama Bu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Didahului dengan permohonan kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta pertolongan kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika, agar senantiasa aku bisa berzikir kepadamu. Ini pertolongan pertama. Permintaan pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif di hadapan Allah. Karena banyak godaan syaitan yang sering menempa kita. Kita meminta agar senantiasa bisa berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa syukrika. Kenapa tidak menggunakan a'inni lagi, Allahumma lagi? Kenapa? Menunjukkan minta pertolongan disambung dengan waw. Wawunya waw atof. Menunjukkan perbuatan selanjutnya adalah kita meminta pertolongan kembali kepada Allah. Wa syukrika, agar senantiasa bisa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ketika Rasulullah mengajarkan doa dan memperingatkan, jangan kau tinggalkan doa ini pada setiap akhir sholat, menunjukkan penekanan. Ketika kita berkata, jangan sekali-kali tinggalkan sholat, menunjukkan apa? Ketika ditinggalkan menyebabkan keburukan, maka wajib kita tegakkan, senantiasa kita ucapkan. Dua pendapat, ada yang doa ini diucapkan ketika di akhir tasyahud kita sebelum salam, yang kedua setelah salam, di antara zikir-zikir setelah sholat kita ucapkan Allah. Sama-sama Bu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar senantiasa bisa berzikir kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu senantiasa bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Muaz. Semoga bisa kita amalkan sebagai doa yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka itulah yang harus kita baca, kita ucapkan pada setiap zikir-zikir dalam salat kita, setelah salat kita, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa lagi yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya ketika berjalan bersama teman, bersafar bersama teman, ataupun kita berkumpul seperti ini, kemudian di antara saudara kita, mungkin tuan rumah kita yang kita hadiri, mungkin tempat yang kita hadiri, mungkin teman yang kita datangi menjamu kita, seteguk air ataupun yang lain atau yang lebih, maka kita senantiasa mendoakan saudara kita agar apa? Agar apa yang diberikan itu adalah dari nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, disuguhkan kepada kita menjadi keberkahan, menjadi pengampun dosa, serta menjadi kebahagiaan dirinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa ketika kita ditraktir dijamu oleh saudara dan teman-teman kita dengan ucapan seperti doa makan, hanya berbeda sedikit. Yang insya Allah saya perhatikan hampir setiap setelah salat fajar minimal air putih ataupun yang lebih dari itu, maka para jamaah sekalian bisa ucapkan doa ini untuk kaum muslimin, untuk saudara kita yang menjamu kita dengan doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Satu doa lagi Bu ya, boleh kita baca sama-sama Bu ya. Nanti insya Allah silahkan diamalkan. Mungkin sudah ada yang hafal, dibimbingkan, dan masing-masing nanti mengucapkan doa ini ketika setiap mendapatkan hidangan dari saudara-saudara kita yang memberikan hidangan, karena hidangan tersebut adalah
berkat dari rizki yang Allah berikan kepada dirinya disuguhkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Terjemahnya seperti ini, Bu. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah terhadap mereka, fima razaqtahum, terhadap rizki yang telah kau berikan kepada mereka. Siapa yang sudah memberikan hidangan kepada kita? Waghfir lahum, ampuni dosa-dosanya, dosa saudara kami yang sudah memberikan hidayah. Warhamhum, dan sayangilah mereka. Doa ini sepatutnya kita lantunkan, dan kita dianjurkan sesama muslim untuk saling mendoakan, saling memohonkan ampun, saling memohonkan kebahagiaan serta kebaikan di antara kaum muslimin. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Semoga pada setiap kita mendapatkan hidangan dari saudara kita, bisa kita doakan saudara kita dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, Bu. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang telah kau berikan kepada mereka, sebagaimana dengan rizki yang telah kau berikan kepada mereka, ampuni dosa-dosa mereka serta sayangilah mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan para jamaah semua, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dalam kehidupan kita senantiasa mampu memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, dengan saling mengingatkan kepada kebaikan dan kesabaran serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.